Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya akan sharing sedikit pengetahuan tentang kopi. Pertama, saya akan coba jelaskan tentang sejarah dari kopi. Sejarah singkat kopi. Kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia, Afrika Timur pada abad ke-9. Orang yang pertama kali menemukan kopi adalah Khaldi, seorang pengembala kambing di Ethiopia. Kemudian pada abad ke-17, kenikmatan kopi sudah sampai di daerah Skandinavia, Eropa Utara. Lalu sempat pelarangan kopi timbul di Timur Tengah oleh para pemimpin Arab Saudi pada tahun 1511. Hal ini disebabkan karena kopi yang memberi efek fisiologis. Namun pada tahun 1524, pelarangan ini dihapuskan oleh Sultan Selim I dari Kesultanan Turki Utsmani akibat dari popularitas kopi. Kemudian di Italia pada awal mengenal kopi, masyarakat Italia tidak mengembangkannya dengan inovasi-inovasi seperti yang dilakukan bangsa Arab. Namun setelah kopi menjadi populer, Italia membuka kedai kopi pertamanya pada tahun 1645 di Bottega del Caffè. Kedai kopi ini menjadi tempat pertemuan antara ilmuwan dan tokoh di Italia saat itu. Kemudian di Inggris, coffee house pertama dibuka oleh Universitas Oxford pada tahun 1650 di daerah Lombard Street, Georgia. Namun pada akhirnya langkah ini ditentang oleh Inggris. Hal ini dipicu oleh kafein yang ada dalam kopi yang bisa membuat orang ketagihan, sehingga pada tahun 1675 Raja Charles II membuat perintah untuk menutup semua kedai kopi. Lalu, meski larangan minum kopi sudah pudar di berbagai tempat, pada tahun 1777 muncul peraturan yang melarang konsumsi kopi di Rusia. Aturan ini dikeluarkan oleh Raja Frederick Agung karena kopi dianggap sebagai minuman yang bergengsi, sehingga hanya boleh diminum oleh kalangan bangsawan. Perlahan tapi pasti, larangan minum kopi di berbagai negara pun hilang. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis kopi. Jenis-jenis kopi dibagi menjadi 4. Yang pertama, kopi Arabica, ditanam pada ketinggian 1000 sampai 1200 mdpl dengan suhu 16 derajat sampai 20 derajat. Kopi Arabica merupakan jenis kopi yang cukup terkenal dan memiliki banyak varietas. Kopi Arabica merupakan kopi tradisional yang rasanya dianggap paling enak oleh para penikmat kopi. Biji kopi Arabica memiliki ciri-ciri ukuran biji yang lebih kecil dibandingkan biji kopi jenis Robusta. Selain itu, kandungan kafeinnya lebih rendah, rasa dan aromanya lebih nikmat. Yang kedua, kopi Robusta. Kopi Robusta memiliki tekstur sedikit lebih kasar di lidah dan rasanya lebih manis seperti coklat. Jenis kopi Robusta bisa tumbuh dan hidup di daerah dengan ketinggian 400 sampai 1000 mdpl dengan temperatur 21 sampai 24 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, kopi Liberica, ditanam pada dataran rendah di mana Arabica dan Robusta tidak bisa tumbuh. Kopi Liberica berasal dari Liberia, Afrika Barat. Kopi Liberica dapat tumbuh sekitar 9 meter dari tanah. Jenis kopi ini memiliki ukuran daun, bunga, cabang, buah, dan pohon yang lebih besar dibandingkan dengan jenis Arabica dan Robusta. Kopi Excelsa yang keempat. Kopi Excelsa berasal dari Afrika Barat. Kali pertama jenis kopi ini ditemukan di dekat Danau Chad. Kopi jenis Excelsa ini cocok dibudidayakan di daerah dataran rendah yang basah. Dan yang terakhir tentang manfaat dari kopi. Manfaat dari kopi ada banyak. Yang pertama, meningkatkan energi. Kopi membuat tubuh lebih berenergi. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang menyeduh kopi di pagi hari. Kopi mengandung stimulan yang disebut kafein, zat psikoaktif yang paling umum dikonsumsi di dunia. Kedua, menurunkan berat badan. Kafein ditemukan di hampir setiap suplemen pembakar lemak. Ini adalah salah satu dari sedikit zat alami yang terbukti membantu pembakaran lemak. Yang ketiga, menurunkan resiko diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah masalah kesehatan utama saat ini
mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Kondisi ini ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang disebabkan oleh resistensi insulin atau berkurangnya kemampuan untuk mengeluarkan insulin. Yang keempat, mencegah penyakit otak. Alzheimer adalah penyakit neurodegeneratif yang paling umum dan penyebab utama demensia di seluruh dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peminum kopi memiliki resiko penyakit Alzheimer hingga 65% lebih rendah. Selanjutnya yang kelima, melindungi hati. Hati adalah organ luar biasa yang menjalankan ratusan fungsi penting. Beberapa penyakit umum terutama mempengaruhi hati, termasuk hepatitis, penyakit hati berlemak, dan banyak lainnya. Para penikmat kopi harus tahu, banyak dari kondisi ini dapat menyebabkan sirosis. Menariknya, kopi dapat melindungi terhadap sirosis. Orang yang minum 4 cangkir atau lebih per hari memiliki resiko hingga 80% lebih rendah. Yang keenam, meningkatkan mood. Kafein mampu meningkatkan suasana hati atau mood. Suasana hati yang baik ini pada akhirnya akan membantu penurunan depresi. Bahkan riset menemukan kopi membantu mencegah resiko bunuh diri. Yang ketujuh, kopi mengandung antioksidan. Meskipun demikian, antioksidan dalam kopi telah dikaitkan dengan perlindungan kesehatan. Asam chlorogenic polyphenol yang berlimpah dalam kopi telah terbukti mengurangi peradangan dan mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit kronis termasuk obesitas. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas olahraga. Efeknya termasuk peningkatan kekuatan otot, daya tahan, dan kekuatan lainnya. Ditambah berkurangnya rasa sakit saat olahraga. Hal ini dapat membantu tubuh menjadi lebih kuat selama berolahraga. Ya, jadi itulah teman-teman sedikit pengetahuan dari saya tentang kopi. Jadi sebenarnya kopi itu banyak manfaatnya. Ya, tergantung dari kita mengolahnya kalau menurut saya. Jadi kopi itu jangan dicampur rasa lain. Cukup kopi dengan air itu sudah menurut saya banyak manfaatnya dibanding kita campur dengan gula, susu, creamer atau yang lainnya. Mungkin itu nanti timbulnya akan banyak efek ke tubuh kita yang kurang baik. Jadi kedepannya buat teman-teman semua, kita harus coba mulai biasakan minum kopi yang alami tanpa ada tambahan apapun selain air. Karena kopi sendiri yang tadi saya jelaskan ada beberapa jenis. Jadi kalau kita yang nggak kuat dengan yang pahit, kita ada pilihan yang memiliki rasa, misalkan kayak ada rasa blueberry, ada rasa banana. Memang rasanya nggak kuat, tapi ada timbul sedikit rasa itu. Oh iya, di Batu Aji ada tempat ngopi baru, namanya 3 Cups. Buat teman-teman yang hobi ngopi, hobi sharing, diskusi, nah di tempat itu kita bisa sharing sambil ngopi, sambil ngobrol, sambil mengkonsepkan sesuatu. Itu tepatnya di Ruko ABC Aji Business Center dan namanya 3 Cups. Teman-teman bisa datang ke sini ya. Kita akan ngopi bareng di sini. Thank you. Selamat ngopi.